jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya, Regina, inilah Blessing News. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jaflimpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tangkoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam gerakan 90 hari pujian penyembahan, bersyafaat dan bersyukur kepada Tuhan yang diadakan 24 jam. Saudara dapat mengambil waktu 30 menit sampai 1 jam setiap hari, mulai hari Senin tanggal 20 Juli sampai tanggal 17 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Pasti ada kemenangan bagi kita umatnya yang hidup dalam pujian dan penyembahan. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan tanggal 13 September bersama Pastor Kevin Handoyo. Untuk info selengkapnya mengenai gereja kita, dapat saudara lihat di official account @GBI Philadelphia Blessing Family. Kami rindu jemaat Tuhan tetap terhubung dan terkoneksi melalui sosial media gereja kita. Sekian Blessing News kali ini, saatnya saya Regina mohon undur diri dari hadapan saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Raja di atas segala raja. Siapkan hati yang mau menyembah, memberikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami.
Hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang membawa penyembahan pujian, ucapan syukur yang terbaik hanya bagi Engkau. Sebab Allah terlalu baik bagi setiap kami. Sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Biar kami layak untuk menyembah dan memuji Engkau. Kuasa-kuasa kegelapan yang berani mengganggu, kami mau bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Makasih. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Katakan bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian syukur Tuhan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Sebab Kau baik. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh.
Naikkan pujian syukurmu, naikkan penyembahanmu. Kami serahkan hidup kehidupan kami dalam tangan Engkau. Pujian kami hanya bagimu. Bagimu segala hormat, segala pujian. Kami mau katakan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berkuasa. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja di atas segala raja, penguasa atas kehidupan setiap kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Katakan Hosana. Hosana. Hosana bagimu sorakan Hosana. Sana layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Katakan Raja di atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. sorak-sorai tepuk tangan bagilah kita segala raja. Di masanya kami akan memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap sama-sama katakan Amin. Haleluya. Saudara, mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang perkasa. Ya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Bukan dengan gagah dan kuat kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Oh lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru semua,
Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Setiap firman-Mu, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari semua yang berada di rumah saudara tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan saudara di rumah kita. Serukan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Mari bersama-sama lambaikan tangan saudara di rumah. Terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Oh, Yesus Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Amin. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Oh Yesus Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yang percaya serukan. Kami telah dibentuk serupa dengan Tuhan kami, Yesus namanya, dengan tujuan yang mulia. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Oh menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Semua jadi kuat, ku mau menjadi hebat, serukan. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Jadi terang di dunia. Semua. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang. Mari bersama-sama lambaikan tangan suara lebih lagi. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Terang di dunia. Silakan kembali dulu Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. You are the word at the beginning,
beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, the love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the heaven before you, the silence the most of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Sharalayamasi, Sharalayamasi. Hallelujah. Glory, glory.
tiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari katakan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Mari umat Tuhan, kita minta Tuhan setiap jam, langkah-langkah kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Mari angkat hati saudara, datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, Juru Selamat. Berkati kami Tuhan. Berkatilah ya Tuhan tiap jam, ku perlukan-Mu. Mari angkat, katakan, Engkau lah yang beri sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami sadar hidup di luar Engkau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak berdaya. Di luar Engkau kami tidak aman, kami tidak terlindung. Di luar Engkau kami tidak selamat Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau berkata, Engkau segalanya bagi hidup kami. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya dalam waktu dalam waktu, mari sembah Tuhan. Sedang menerima karunia bahasa roh, berkarunia lidah. Yang lain berdoa dengan bahasa yang saudara mengerti, puji Dia, tinggikan Dia. Hallelujah.
Jesus, I worship you with all my heart. with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari katakan, I worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. Katakan, I worship. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak terima pujian, penyembahan, pengagungan kami. With all of my heart, Oh ya Allah, basyahadalah. all of my soul, I love you, I love to worship you. With all my heart and all my soul, I love you, I love to worship you. With all my heart and all my soul, I love you, I love to worship you. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia yang layak terima hormat pujian untuk selama-lamanya. Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur kami kembali boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada. Kami tahu Tuhan, Tuhan hadir. Dan kami percaya setiap kali Tuhan hadir dalam perhimpunan umat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Berkati kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan sudah duduk. Hari ini saudara, saya rindu untuk membagikan satu tema firman Tuhan, membangun disiplin. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang kelima saudara, ayat yang ke-9. Buka Alkitab saudara, ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebuah penelitian saudara dari Dr. Robert Clinton, seorang profesor kepemimpinan, menyimpulkan salah satu faktor yang menjadikan kesuksesan tokoh-tokoh pemimpin dalam Alkitab adalah karena mereka punya gaya hidup disiplin. Itu sebabnya mengapa hari ini saya rindu untuk kita belajar tentang bagaimana membangun kehidupan yang disiplin. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, saudara, kata disiplin berarti yang pertama kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Dan yang kedua adalah latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Jadi saudara, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, Tuhan ingin supaya setiap kita belajar untuk bisa menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan.
Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Maka kita perlu belajar disiplin. Disiplin berbicara mengenai bagaimana kita melatih hidup untuk lebih tertib. Sehingga kita dapat mencapai sesuatu seperti yang kita harapkan. Khususnya seperti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kata latih di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 yang tadi kita baca, saudara, berasal dari kata gymnazo. Kata gym berasal dari kata tersebut. Artinya gym, saudara. Kalau kita terbiasa dengan kata-kata gym, saudara, maka hari ini, saudara, kita belajar untuk menyadari gym adalah tempat untuk melatih. Ya, seorang yang ke gym, mereka akan dilatih di sana untuk membangun sebuah kehidupan disiplin untuk kesehatan mereka. Tetapi kita juga melihat, saudara, bahwa ketika orang-orang pergi ke gym tetapi mereka tidak disiplin, maka akibatnya mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Itu sebabnya kata latih ini, saudara, memiliki pengertian juga dalam bahasa Yunani dengan kata gymnazo. Ya, kata gym ini berasal dari kata tersebut yang memiliki pengertian berlatih dengan giat, fokus, penuh semangat untuk mencapai sesuatu. Mari hari ini kita belajar untuk giat, fokus, penuh semangat untuk mencapai sesuatu. Kita belajar berlatih dengan disiplin, saudara. Karena pada suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus membangun kehidupan gaya hidup disiplin agar kita sendiri tidak tertolak dan ditemukan Tuhan sebagai hamba yang setia, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita belajar menjadi hamba yang setia, yang berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi umat yang disiplin, saudara. Ada 3 area disiplin yang harus kita bangun agar kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah, saudara, disiplin rohani. Kalau kita membaca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, disiplin rohani berarti usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani agar mencapai kedewasaan rohani dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah tujuan daripada disiplin secara rohani, supaya kita mencapai kedewasaan, tingkat pertumbuhan yang penuh, dan memiliki kesatuan iman, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan menjalani hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada 4 pilar disiplin rohani. Yang pertama adalah disiplin doa. Yang kedua, kita harus disiplin dalam membaca firman Tuhan. Yang ketiga adalah disiplin dalam ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ada orang-orang yang ibadahnya, saudara, hanya sekali-sekali. Tapi saya berdoa lewat semua pengalaman di bulan-bulan ini, kita sadar semua kita membutuhkan Tuhan. Dan kita harus belajar membangun kehidupan rohani yang kokoh, yang kuat lewat disiplin doa, membaca firman, dan juga beribadah kepada Tuhan.
Dan yang keempat, saudara, disiplin dalam perbuatan baik. Ini yang Tuhan mau. 4 pilar disiplin ini harus menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita belajar. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kita harus membangun kehidupan doa, terus intim dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita perlu disiplin di dalam membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman. Karena kuasa firman itu sungguh dahsyat. Waktu firman, saudara, diberitakan, mujizat terjadi. Waktu firman kita ucapkan, sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Bahkan ada kuasa untuk mencipta. Tuhan ingin supaya kita mengucapkan firman. Lewat apa? Rajin, disiplin, membaca, merenungkan firman Tuhan dan mengucapkannya. Melakukan firman. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Akhir zaman, hari-hari di mana kita memasuki masa-masa di mana kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Kita sedang ada di akhir zaman. Maka salah satu yang harus kita perhatikan adalah membangun ibadah kita. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan. Hari-hari ini karena ibadah online, seringkali orang menjadi tidak tertib beribadah. Ya. Mereka bebas waktunya soalnya. Tidak perlu ketemu, tidak perlu ada jadwal khusus. Tetapi itu tidak boleh mengurangi semangat ibadah kita. Persiapkan diri saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapkan waktu, sediakan waktu yang terbaik. Beribadah kepada Tuhan. Karena kuasa ibadah itu luar biasa. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mengingatkan kita juga, kita perlu disiplin dalam perbuatan baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua, saudara, disiplin di area apa yang penting? Selain disiplin di dalam kehidupan rohani kita, itu adalah hal yang paling utama. Tetapi yang kedua yang juga sangat penting. Karena kita ada dalam dunia ini menjalani kehidupan kita dalam keseharian, kita perlu disiplin dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Saudara, dalam Alkitab kita membaca seorang yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Seorang pemuji penyembah, seorang yang luar biasa di dalam jabatannya sebagai raja. Dia menjadi raja yang sukses, raja yang berhasil, raja yang menikmati kasih anugerah Tuhan. Dalam setiap pertempuran dia selalu mengalami kemenangan, keberhasilan. Dia juga sangat diberkati dengan kelimpahan secara finansial. Semua apa yang menjadi kebutuhan dari Raja Daud secara luar biasa Tuhan sediakan. Kemenangan lepas kemenangan, fasilitas demi fasilitas, promosi demi promosi. Tapi kalau kita membaca dalam Alkitab, Daud tidak belajar disiplin di area yang kedua. Dia tidak disiplin di dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Daud jatuh dalam dosa karena tidak menguasai pikiran, perasaan, kehendak ketika melihat Batseba sedang mandi. Saudara, sebenarnya Daud tidak sengaja melihat ketika dia sedang ada di atas
soto istananya, dia berjalan-jalan di istananya. Dia melihat seorang wanita ya, yang kemudian disebutkan namanya Batseba, yang sedang mandi, dan kemudian saudara itu membuat pikiran, perasaan, kehendak daripada Daud dikendalikan oleh apa yang dia lihat, saudara. Dia tidak belajar mendisiplinkan dirinya. Dan kita tahu kisah tentang Daud. Bagaimana Daud kemudian jatuh dalam dosa. Dia berbuat dosa, melakukan dosa. Perzinahan, percabulan. Kemudian saudara, bahkan lebih jauh lagi. Ketika Batseba saudara, akhirnya diketemukan mengandung hasil benih daripada Daud. Apa yang terjadi saudara? Daud merancangkan untuk membunuh suami daripada Batseba, Uria. Dan kita kalau membaca dalam Alkitab kita tahu akhirnya betul rancangan Daud untuk menghabisi Uria terlaksana. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Lewat Nabi Nathan, Daud ditegur keras oleh Tuhan. Daud bertobat. Karena ketidakdisiplinan dalam pikiran perasaannya. Dan menimbulkan keinginan saudara. Untuk melakukan apa yang tidak berkenan. Akhirnya Daud jatuh di dalam dosa. Ingat saudara, Roma 8 ayat yang kelima berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ingat saudara, pikiran kita, waktu kita melihat sesuatu, pikiran kita mulai memikirkannya. Perasaan kita mulai hanyut ikut. Kemudian membangkitkan keinginan. Itu yang harus kita disiplinkan saudara. Apakah yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita kehendaki sesuai firman atau tidak? Ternyata Daud tidak belajar untuk menguasai diri. Memang Daud bertobat. Tuhan ampuni. Ingat saudara, ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, Tuhan yang setia, adil, dia akan menguduskan kembali, menyucikan hidup kita. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, tidak otomatis dosa yang dihapuskan, pengampunan yang diberikan, kemudian meniadakan akibat buah daripada dosa itu. Itulah yang Daud kemudian alami. Kita melihat setelah itu anak-anaknya tidak bisa rukun. Bahkan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan kita membaca dalam Alkitab saudara, anak daripada Daud sendiri, Absalom, memberontak kepada dia. Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, kita perlu menjaga pikiran kita, perasaan, kehendak kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab melihat hati sebagai pusat perasaan yang perlu diarahkan agar senantiasa takut akan Tuhan. Rendah hati, kita bersuka cita, kita punya semangat, kita berani. Pusat kehendak manusia, hati adalah pusat kehendak kita. Yang perlu diarahkan untuk senantiasa diselaraskan dengan peraturan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan saudara. Ingat saudara, dalam Alkitab juga masih dalam kisah kelanjutan dari kisah bagaimana Daud melakukan sesuatu yang keji terhadap Batseba. Kita membaca ketika Absalom, anak daripada Daud, memberontak kepada ayahnya, melakukan kudeta saudara. Kalau saudara membaca dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 12, di situ kita menemukan saudara ada nama yang lain yang kemudian berkomplot dengan Absalom. Nama orang itu adalah Ahitofel, orang Gilo, penasehat Daud. Perhatikan saudara, penasehat Daud, orang yang dekat dengan Daud, orang yang selalu mendampingi Daud, orang yang selalu saudara bersama-sama dengan Raja Daud, menjadi penasehat,
Orang yang tahu semua isi-isi dalam dari pikiran perasaan daripada Daud. Seringkali Daud bertukar pikiran. Seringkali Daud mencurahkan isi hatinya dan minta pendapat daripada Ahitofel. Karena dia penasehat raja. Tapi kemudian saudara, Ahitofel membelot kepada Absalom. Mungkin dalam pemikiran kita, kok bisa ya orang yang dekat dengan Daud tiba-tiba membelot seperti itu kepada Absalom. Ternyata saudara, kalau saya mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, kita tahu saudara, seorang Ahitofel yang kemudian menjadi juga pengkhianat, mengkhianati Daud. Punya saudara masa lalu yang harus kita lihat. Kenapa dia kok bisa seperti itu? Ternyata dia tidak belajar mendisiplinkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya. Siapakah Ahitofel, saudara? Kalau kita membaca dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, coba kita lihat. Ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba, binti Eliam, istri Uria, orang Het. Jadi Batseba ini saudara adalah anak daripada Eliam. Siapakah Eliam saudara? Kalau kita membaca dalam 2 Samuel pasal 23. Ayat 34, saya bacakan firman Tuhan. Elifelet anak Ahasbai, orang Maaka. Eliam anak Ahitofel, orang Gilo. Eliam punya ayah adalah Ahitofel. Batseba adalah cucu daripada Ahitofel. Kalau kita menarik sebuah hubungan saudara, ada sesuatu yang sangat kuat, di mana walaupun lewat proses waktu, ternyata seorang Ahitofel yang cucunya dinodai oleh Raja Daud, menyimpan perasaan yang saya katakan, mungkin dendam, sakit hati, mungkin ada rasa kecewa yang dalam. Yang mungkin lewat proses waktu dia coba sudah bisa mengatasi. Tetapi ada saat-saat di mana ketika ada peluang, ketika Absalom memberontak kepada ayahnya. Di situ saudara, ini kembali saudara muncul. Hati-hati dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, dan rancangan-rancangan yang kita pikirkan. Kita perlu disiplin dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Supaya saudara, kita bisa menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Supaya kita tidak ikut keinginan daripada dunia. Tetapi mengarahkan kepada perkara-perkara yang di atas. Seringkali pikiran lama kita mengingatkan kita, dulu kamu diperlakukan begini. Kamu dikata-katai seperti itu. Kamu mengalami hal ini, kamu disisihkan, kamu diinjak-injak, dan semua hal. Mungkin itu pernah saudara alami. Hati-hati saudara. Seorang Ahitofel yang tidak disiplin dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Akibatnya apa saudara? Kita melihat hidupnya tragis. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, dalam 2 Samuel pasal 17. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Akhir hidup seorang Ahitofel yang tidak disiplin dalam pikiran, perasaan, kehendak, kemudian melakukan sebuah keputusan yang mengerikan, saudara. Bunuh diri, saudara. Hari ini saya berdoa supaya firman ini menolong saudara. Kita perlu jaga pikiran kita. Kita perlu jaga perasaan kita, kehendak kita. Siapapun kita. Apakah kita seorang yang sudah melayani Tuhan? Mungkin untuk waktu yang lama. Tapi tidak berarti kita kemudian tidak memiliki disiplin dalam pikiran, perasaan, kehendak. Segala sesuatu harus kita arahkan. Makanya disiplin rohani itu sangat penting.
Itu bukan hanya sekedar teori. Kita membaca Alkitab, tapi renungkan itu. Hayati. Belajar untuk sungguh-sungguh diresapi. Kemudian kita minta lewat doa-doa kita, Tuhan, Roh Kudus membantu saya, menolong saya untuk bisa mengatasi hawa nafsu, keinginan yang jahat, perasaan-perasaan, kebencian, dendam, kemarahan. Ini yang dialami oleh Ahitofel. Dia tidak belajar untuk sungguh-sungguh mengalahkan itu, menguasai itu dengan kedisiplinan dalam pikiran, perasaan, kehendak. Dan akhirnya tragis akhir hidup orang-orang seperti ini, saudara. Doa saya hari ini sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Tuhan tidak rancangkan hari depan yang hancur, yang buruk. Tapi banyak orang karena tidak disiplin dengan pikiran, perasaan, kehendaknya. Akhirnya hidupnya jadi hancur. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki disiplin dan pikiran, perasaan, dan kehendak? Kita perlu belajar, saudara, bersukacita dalam pengharapan. Belajar untuk apa? Sabar dalam kesesakan. Dan kita belajar bertekun dalam doa. Kita jaga hati kita tetap bersukacita. Kita belajar untuk tetap bersabar. Pikiran kita tidak boleh panik. Pikiran kita tidak boleh memikirkan jalan pintas yang gampang dan enak, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus belajar sabar, tekun. Selalu berdoa minta kemurahan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Disiplin yang ketiga adalah disiplin jasmani. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Tuhan ingin supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jangan lupa, dengan tubuh yang baik, yang sehat, dengan kekuatan yang prima, Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ada dua hal penting dalam disiplin jasmani. Disiplin agar kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik, mengatur pola makan, tidur, punya waktu untuk berolahraga, untuk refreshing, punya waktu untuk kita bisa menikmati, saudara, suasana kegembiraan bersama keluarga. Belajar untuk menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Kita juga perlu mengatur materi. Kita harus berhikmat dalam mengatur keuangan. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Segala sesuatu dibuat perencanaan, dan saya percaya setiap kali kita belajar untuk memiliki kedisiplinan dalam kehidupan jasmani kita, maka rohani, jiwa, dan tubuh kita disempurnakan sampai kita bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Memang Alkitab berkata, ketika umur bertambah, fisik kita berkurang-kurang. Tetapi Tuhan ingin tetap ketika secara natural kekuatan fisik kita berkurang, tapi kita harus belajar memelihara itu. Sehingga Tuhan memberikan kasih anugerah. Dengan kekuatan kesehatan kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa menjadi orang tua bagi anak cucu kita. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Hari ini saya rindu kita belajar membangun kehidupan yang disiplin di 3 area itu. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari saya ajak ya, bersama-sama kita datang kepada Tuhan.
Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tujuan membangun disiplin adalah agar kita memiliki hidup yang teratur, baik secara jasmani dan rohani, sehingga kita menjadi hamba yang berkenan dan setia kepada Tuhan. Mari umat Tuhan nyanyikan pujian ini, kita persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan. Mari saudara, kita bangun kedisiplinan dalam area rohani, dalam area jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, supaya hidup kita baik, memuliakan Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita persembahkan. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Mari angkat katakan, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, namamu. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari saja kita berdiri. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan. Oh dialah pasyahadalah pakurialah. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk membangun disiplin dalam kehidupan rohani kami lewat doa, firman, ibadah yang tertib, perbuatan-perbuatan baik. Kami belajar mendisiplinkan pikiran, perasaan, kehendak kami dari kebencian, kemarahan, dendam, rasa sakit, kekecewaan, rasa bersalah, semua emosi-emosi yang tidak berkenan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Biar pikiran kami benar, kudus, memikirkan yang baik, memikirkan hal-hal yang mendatangkan kebajikan. Pikiran kami dikendalikan oleh firman. Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami, supaya kehendak kami yang kami inginkan semuanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Semua hawa nafsu kedagingan, hal-hal yang sia-sia, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sembuhkan jiwa Tuhan, sembuhkan batin yang terluka, semua pengalaman-pengalaman trauma. Tuhan, pelajaran tentang Daud dan Ahitofel menolong kami semua hari ini
supaya hidup kami disiplin Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak rancangkan keluarga yang hancur, masa depan yang kelam, bahkan akhir hidup yang tragis. Yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang penuh harapan. Anak cucunya orang benar diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan merancangkan kami melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan, Tuhan memberikan kecukupan, bahkan lebih dari cukup. Semua kehidupan rohani yang terkontaminasi hari-hari ini oleh semua daya tarik dunia, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus supaya kehidupan rohani dipulihkan, disehatkan kembali, biar kami memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar lewat perjamuan kudus ini, kehidupan iman kami dikuatkan, manusia roh kami dikokohkan, pikiran, jiwa, perasaan kami, kehendak kami selaras dengan kehendak Tuhan. Tubuh kami juga mendapat kekuatan yang baru, disegarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama. Pegang roti dan juga cawan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Mari angkat roti ke atas. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur, segala pujian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kami bisa dipulihkan. Hidup kami bisa Tuhan disembuhkan. Hati kami, pikiran kami, perasaan kami, manusia roh kami dibaharui karena kehadiran-Mu Tuhan.
Mari sekali lagi katakan, segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Tubuh kami disegarkan. Kau hadir dalam hidupku. Haleluya. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Saudara, kita angkat roti ke atas. Karena kehadiran Kristus dalam hidup kita, maka kita mengalami kasih anugerah Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan. Kita angkat cawan ke atas. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan setiap kehidupan kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari beberapa saat ini berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanannya. Terima kasih untuk darahnya yang ditumpahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu,
Haleluya. Kami terus akan memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Memberkati semua jemaat Tuhan, keluarga besar Philadelphia Blessing Family diberkati oleh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati seluruh persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang ditaburkan tidak pernah sia-sia. Baik persepuluhan, misi pembangunan, ucapan syukur, persembahan-persembahan untuk pelayanan sosial. Tuhan memberkati. Memberkati pekerjaan usaha dari anak-anak Tuhan. Memberkati dengan kekuatan kesehatan. Memberkati pernikahan-pernikahan. Memberkati kehidupan kesaksian, kehidupan rohani dari semua jemaat Tuhan. Dan kami berjanji akan setia mengasihi melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.